Aku selalu dari dulu pengen nanya sama Mary, tapi karena kita selalu ketemu itu nggak sempat ngomong panjang lebar. Okay. Kita bisa bilang Mary sekarang adalah one of the most successful woman in Indonesia. Salah satu yang paling menginfluence juga. Dan kita tahu perjalanan hidup Mary. Jadi bagian dari sifat apa yang ada dalam diri Mary yang membawa Mary ke titik ini? Apakah karena kecerdasan kamu? Karena kan susah kan, Mary apa NTU apa? Iya, ya, NTU masuk dari NTU aja Nanyang. udah susah. So it's been you should be very smart. Okay. Atau ada habit-habit kebiasaan lain. Apa kalau Mary boleh sebut satu, apa yang membawa Mary sampai ke titik ini? Oke. Satu ya, waduh ini agak susah nih. Oke, kalau 3 Mary. boleh. 3. Jadi banyak pilihan lagi. Oke, satu. Oke. Willingness, kemauan. Karena describe it ya. Oke, karena aku nggak pernah bilang bahwa aku yang paling pintar, yang paling cerdas gitu, yang paling kuat, enggak. Tapi aku bisa bilang aku yang paling tekun, mau berusaha, mau berproses, mau ditempa, mau obedient gitu. Kalau Tuhan sudah menempatkan aku di suatu tempat yang padahal kadang-kadang aku ngerasa masa sih gitu kan. Tapi ya saya selalu bilang dengan kemauan yang kita punya ya Tuhan akan memampukan gitu. Dengan kemauan yang saya punya Tuhan bisa menggerakkan dan bisa mengirim orang-orang yang nantinya akan bisa memampukan saya gitu. Jadi mungkin kemauan itu yang membuat saya bisa menjadi seperti saya sekarang. Karena kalau saya bisa bagi hidup saya menjadi 3 chapter. Chapter ketika saya umur 20 tahunan merantau di Singapura, saya menyebutnya itu sebagai chapter transformasi. Yang nggak pernah tahu sarjana teknik elektro akhirnya bisnisnya di bidang jasa keuangan gitu ya kan. Anak perantau punya hutang ratusan juta tapi akhirnya bisa berhasil gitu. Ya karena ya itu proses bertransformasinya. Umur 30 sampai 40 tahun saya menyebutnya sebagai proses aktualisasi. Karena ketika waktu saya berhasil di usia muda, I don't know about passion. Saya nggak tahu tentang passion, saya nggak tahu tentang purpose. Yang saya tahu adalah hidup saya tanggung jawab saya. Ada hutang yang harus dibayar, saya harus kerja keras karena kalau enggak ini jadi beban orang tua saya gitu. I work very very hard gitu. I'm willing to do whatever it takes. Mau kerja jualan, mau ditolak orang, bagi saya it's okay. Kalau saya bisa membayar menggunakan keringat dan air mata saya untuk bayar hutang-hutang saya akan lakukan itu sepenuhnya gitu. Dan akhirnya itu membuat berhasil gitu. Nah, tapi ketika di usia 30-40 ketika saya sudah mulai mencari tahu bahwa di hidup ini ada namanya purpose, ada namanya passion. Ya saya mulai menggali karena kerja keras aja bagus, tapi kalau kita bisa tahu apa yang menjadi purpose dan passion kita kan lebih inflow gitu, lebih sejalan. Nah, untuk itu ya akhirnya saya menemukan my passion is more in education dan saya ingin kembali ke Indonesia bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin menciptakan dampak positif, real things in Indonesia. Dan dibutuhkan kemauan untuk menjual sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura, bisnisnya kembali ke sini memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi menurut saya itu bukan hanya kecerdasan ya, tapi kemauan untuk be obedient, let go something and have no attachment untuk menerima sesuatu yang memang sedang Tuhan persiapkan gitu ya. Dan termasuk juga sekarang di fase hidup saya yang sekarang ya, usia 40 sampai 50 tahun. Jadi itu sih menjaga hati. Karena setiap proses hidup pasti ada ujiannya. Ketika kita di bawah, kekuatan hati kita yang diuji. Ketika kita di atas, kerendahan hati kita yang diuji. Masih tetap mau nggak gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.